Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Pada kali ini saya akan menjelaskan KD barisan aritmatika. Perhatikan contoh barisan aritmatika di bawah ini. A. 30, 60, 90, 120. Jika dilanjutkan lagi, contoh yang B, 60, 120, 180, 240, dan seterusnya. C, 25, 30, 15, 10, dan seterusnya. Kalau kita lihat yang contoh yang A, barisan 1 dan kedua, 2 dan ketiga, 3 dan keempat, itu selalu berselisih 30. B juga sama. Dia selalu berselisih 60. Yang C selalu berselisih minus 5. Selisih dua bilangan tersebut atau selisih dua suku yang berurutan tersebut itu yang dinamakan beda. Jadi selisih antara dua suku yang berurutan itu namanya beda dan dilambangkan dengan huruf B. Sehingga diperoleh B sama dengan UN min 1. Bisa juga kita buat beda sama dengan U2 min U1, U3 min U2, U4 min U3. Perhatikan tabel di bawah ini. Suku pertama suatu barisan aritmatika yaitu 30 dengan lambang A. Sehingga suku ke-1 lambangnya U1 sama dengan A tambah 0B. Kenapa? Karena belum ada bedanya. Kalau suku ke-1 ininya 0. Suku kedua nilainya 60. Dari mana? Dari A-nya 30. Ini A-nya 30. Bedanya 30. Nah ini. Bedanya 30 sehingga kalau dengan lambang A tambah B atau suku kedua A tambah B. Suku ketiga nilainya 90. Dari mana suku pertama? Nah, ditambah beda, ditambah beda. Nah, berarti A tambah B tambah B. U3 jadi A tambah B sama dengan 2B. Nah, jadi suku 4 sama dengan A tambah 3B. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau ini 4, ini 3. Kalau ini 3, ini 2. Ini 2, ini 1, ini 1. Jadi gimana N-nya ini? Ya, betul. Kita perhatikan selanjutnya. Ini kita lihat. Nah, sehingga untuk suku 20 sama dengan A tambah 19B. Suku ke 50, U50 sama dengan A tambah 50 kurang 1, 49B. Nah, ya, perhatikan. Nah, sehingga berdasarkan contoh tabel di atas, diperoleh rumus suku ke N. N itu bukan suku berapa. Jadi UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, itu tadi N ini. Jadi setiap sukunya dikurangi 1. Sehingga A disebut suku pertama, B disebut beda, bisa juga dikatakan selisih, N banyaknya suku. Hafalkan rumus ini. Sehingga dapat didefinisikan bahwa barisan aritmatika suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstanta yang lambangnya huruf B kecil. Al. Diketahui suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1. Nah, ini sama
bedanya min 2, min 2, min 2. Maka namanya barisan aritmatika. Sehingga dikatakan U-nya 7, U1-nya 7 atau A-nya ini U1 atau A dan B-nya min 2. Di mana 5 dikurangi 7 min 2. 3 dikurangi 5 min 2. Ditanya UN, N-nya ke 40. N-nya 40. Jadi U 40. Sehingga bukan rumus tadi UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Jadi UN sama dengan 7 40 min 1 39 min 2. 39 kali min 6 min 78 sehingga UN sama dengan 7 plus min 78. Itu jadi besarnya suku 40 adalah min 71. Contoh kedua. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12, baris kedua 14, baris ketiga 16, dan seterusnya. Tentukan banyaknya kursi pada baris ke-1. Ini kan sama juga gini, U1 sama dengan 12, U2 sama dengan 14, U3 sama dengan 16. Nah, ini kan sama dengan barisan aritmatika. Karena apa? Karena selisihnya selalu 2. Ini 2, ini 2 ya. Jadi B-nya 2, A-nya 12. Sehingga tanya U20. Kenapa? Karena baris ke-20. Maka ditanya U20. U20. Itu berapa U20? Nah, ini ya. Nah, jadi UN sama dengan ini. Lihat, UN sama dengan A plus N min 1 kali B. 12 A-nya, N-nya 20 min 1, 19 kali 2, 38. 12 tambah 38 sama dengan 50. Berikutnya, contoh soal ketiga. Diketahui deret aritmatika, suku ketiga adalah 24. Dan suku ke-6 adalah 36. Tentukan suku ke-20. Bahwa suku ke-20 apa jadinya? U20 sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, ini A-nya belum tahu. B-nya belum diketahui juga. Sedangkan N-nya sudah, yaitu N-nya 20. Nah, N-nya 20. Nah, ini A-nya belum dan B-nya. Sehingga karena diketahui dua suku yang berurutan. Kita perhatikan penyelesaiannya. U3 sama dengan 34, U6 sama dengan 36. Jawab. Ingat rumus ini tadi yang sudah dituliskan tadi. Nah, sehingga U3 sama dengan A tambah 3 min 1 kali B. 3 min 1, 2. Berarti A tambah 2B sama dengan 34. Ini menjadi persamaan ke-1. Kemudian U6 berarti A tambah 6 min 1, 5 kali B. Berarti A tambah 5B sama dengan 36. Jadi persamaan kedua. Jadi untuk mencari A dan B ini kita menggunakan apa? Menyelesaikan apa ingat? Ya, menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Kenapa dua variabel? Karena ada A dan B. Kita tahu bahwa menyelesaikan persamaan linear dua variabel itu menggunakan apa? Yaitu menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, kita lihat nih persamaan 1. Ini persamaan 2. Ya. Berarti ini udah sama nih, koefisiennya nggak usah kita kalikan lagi. Sama-sama dengan 1, tinggal kurangi aja kalau supaya 0. Berarti 1 dikurangi 1, 0. 2B dikurangi min 5, dikurangi 5B min 3B. Sama dengan 24 min 36 min 12. Sehingga B sama dengan min 12 bagi min 3. Yaitu 4 min bagi min plus. Lalu substitusikan ke B-nya tadi yang diperoleh tadi ke persamaan 1 atau 2. Misalnya persamaan ke-1 yaitu A tambah 2B sama dengan 24. Jadi B-nya masukkan ke sini, substitusikan. Makanya model eliminasi dan substitusi. Berarti kali 4 ini 2 kali 4 8. Sehingga A tambah 8 sama dengan 24. Yang ada konstanta pindahkan ke kanan. Sehingga ini kalau ini plus pindah jadi min 8. Sehingga A sama dengan 24 min 8 16. Ketemulah
A-nya ketemu, B-nya ketemu. Sehingga suku ke-20 sama dengan A-nya 16, N-nya 20, B-nya 4, B-nya 4, N-nya 20, A-nya 16. 20 min 1, 19. 9 kali 4, 76. Ini ya, jadi 16 tambah 6 sama dengan 90. Sehingga suku ke-20 adalah 92. Perhatikan latihan. Nah, kita lihat pertama tentukan dua suku berikutnya. Jadi menurut ini berapa lagi sukunya? 2 lagi. Nah, kemudian yang kedua ditanya suku ke 100 jika A-nya 15 dan bedanya min 4. Nomor 3 diketahui suku 4 18, suku ke-7 33, tentukan suku ke-10. Ya, selamat mengerjakan. Nah, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Dan saya akhiri sebelumnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.